Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'iznillah
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tukar dengan Pak Ustadz Abdul Rahim Said karena beliau ada uzur, sehingga untuk bulan ini saja ditukar di Bukit ya. Jadi untuk bulan depan sudah balik lagi. Baik, kita akan melanjutkan kajian akhlak kita, yakni Ayyuhal Walad. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan dan sudah kita bahas dan kita diskusikan. Ya, kita bahas, sudah kita diskusikan dialog antara Hatim Al-Asam dengan Syaqib Al-Balkhi, di mana konsepnya pada waktu itu kita bahas bahwa memang namanya pendidikan, namanya kajian, namanya apalah itu masih takdim dan sebagainya, itu harus ada bentuk hasil, ada perubahan ya, ada perubahan, sehingga kalau umpamanya orang itu ngaji, setidak-tidaknya setelah ngaji itu apa yang dia dapat, apa yang dia dapat, apa yang dia hasilkan, dan kemudian masuk kepada aplikatif. Dan sebelumnya sudah kita bahas ya, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Hatim Al-Asam, keyakinan-keyakinan ilmu yang diterima oleh Hatim Al-Asam yang kemudian diaplikatifkan di dalam kehidupan. Baik, kita lanjut di sini. Fa'alam annahu yang bagi bisaliki syekhun mursyidun murabbun. Ya, sesungguhnya, sebaiknya, seharusnya ya, lisaliki untuk orang yang menempuh perjalanan. As-salik di sini ini memang menjadi sebuah bahasa untuk orang-orang yang menempuh perjalanan di dalam spiritualnya, pendekatan diri kepada Allah ya, termasuk yang dulu pernah saya sampaikan ada istilah takhallinya, ada
ahlinya dan ada tajallinya. Membersihkan hati untuk memperbaiki akhlak dan sebagainya, itu namanya salik. Nah, seorang salik yang menempuh perjalanan, ya, menempuh perjalanan itu dia butuh apa? Syekhun, seorang syekh, seorang guru, seorang syekh, seorang guru, seorang alim. Dalam bahasa kitab sebenarnya ya ustadz, ya kiai. Tapi yang menarik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sang mursyid itu yang kita pahami, murabbi itu yang kita pahami. Mohon maaf, penuntun, guru, ustadz, kiai itu tidak hanya cukup dia menyandang nama ustadz atau kiai atau ulama. Dia itu harus mursyidun. Dia itu harus mursyidun. Dari kata-kata arsyada yusyidu, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Berarti panjenengan nanti mencari mursyid, ya, mencari guru yang memang betul-betul mampu untuk menuntun, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu. Kalau dari sini nanti jenengan akan mengembang. Loh Pak, berarti golek ustadz itu kudu pele-pele, golek kiai ya kudu pele-pele. Boleh begitu kata-katanya. Jenengan masih ingat dulu sekian tahun yang lalu, tidak apa-apa, mudah-mudahan beliau juga sudah bertobat. Tapi ada inisial ES, ya, ada inisial ES di Jakarta sana yang dianggap sebagai guru spiritual. Tapi ternyata yang diajarkan ya ora karu-karuan. Termasuk dia memberikan pengajaran bahwa ES ini boleh poligami lebih dari 9 orang. Loh lah ini. Tapi dia sudah kadung dianggap sebagai guru spiritual. Lah ngono ku piye? Ada satu lagi dengan inisial B, dia juga dianggap sebagai guru spiritual. Yang jadi muridnya adalah seorang artis yang terkenal. Dan ternyata di dalam pengajaran-pengajarannya itu salah satu ritualnya adalah, mohon maaf, melakukan hubungan seksual dengan sang guru spiritual, katanya untuk mentransfer ilmu dan keberkahan. Ini ki jenenge dudu mursyid, ini ki jenenge kiai cabul. Dan kita pun juga dikagetkan dengan sekian tahun yang lalu ada pondok pesantren yang kiainya itu mohon maaf menghamili 14 santrinya. Halo. Dan termasuk kita pun juga dikagetkan oleh sekian tahun yang lalu di sebuah tempat seorang kiai yang ternyata mohon maaf menyodomi santri-santri putranya, tapi dia setiap kali ceramah selalu mengaku mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Iku jenenge dudu mursyid. Apa jenenge Pak? Ya akhirnya kemudian kita ini kate mondok nih anak itu kadang ya bingung di pondoknya ning ndi. Le modelnya sudah kemudian di framing sedemikian rupa oleh musuh-musuh Allah, seolah-olah ngono pondok itu kabeh ya ngono kuwi. Padahal Pak insya Allah tidak ada satupun pondok Muhammadiyah yang begitu. Oke ya. Nah, jadi panjenengan Pak kalau begitu memilih pemateri harus selektif, betul. Carilah pemateri yang mursyidun, yang mampu untuk memberikan petunjuk, membina, bukan membinasakan. Membina sama membinasakan podo orang. Membina, bukan membinasakan. Sehingga kalau konsepnya dia itu adalah mursyid, berarti dia punya ilmu, alim tenanan wis. Zaman sekarang
mondok 3 tahun bisa jadi kiai, Pak. Betul ya? Bahkan mondok 1 tahun bisa jadi kiai. Bahkan tidak pernah mondok pun bisa jadi kiai. Lah, itu piye model? Itu namanya bukan mursyid. Maka dulu pernah saya sampaikan bedanya antara ulama sama hukama. Seorang ulama belum tentu hukama. Seorang yang hukama juga belum tentu ulama. Seorang mursyid itu harus ulama sekaligus hukama. Hukama itu adalah orang-orang yang ahli hikmah. Dia sudah bisa mengerti untuk noto hati dan bisa mengobati penyakit-penyakit hati dengan solusi-solusinya. Beda dengan psikologi ya, psikolog beda ini. Bukan psikolog, bukan. Tapi ahli hikmah yang betul-betul terambil ilmunya itu dari Al-Quran dan Sunnah dengan perilaku-perilaku yang baik. Tidak hanya mursyidun, tapi juga murabbun. Seringkali disebut dengan murabbi. Ya tidak hanya sekedar menuntut ilmu, memberikan petunjuk ilmu, juga tenanan nuntun, mengajak, membawa. Nun sewu, saya ilustrasikan si pena. Jenenge arek cilik. Ketika dia itu merangkak, setelah merangkak dia itu masuk ke fase tetah. Ya benar ya? Tetah, oh tetah itu. Lah ya tetah. Maka seorang mursyid, seorang murabi itulah yang mentetah itu. Karena namanya santri-santri atau jamaah-jamaah tidak semua pinter-pinter. Ya ibaratnya namanya mursyid, murabi itu ya netah arek cilikmu. Ya, netah. Jadi sehingga konsepnya dengan kelembutannya, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan ahli hikmahnya, dia itu betul-betul netah nuntut. Saya masih ingat dulu Pak Ustadz siapa ya menyampaikan bahwa memang kiai mubalik itu ono sing macam-macam. Ono sing model itu model Raja Wali. Raja Wali itu dia akan naik di atas, terbang dengan kegagahannya. Dan Raja Wali ini tidak akan turun kecuali kalau ada mangsa. Dia akan turun mengambil mangsa, setelah dia mendapatkan mangsa dia akan keluar ke atas lagi. Ono model kiai-kiai model Monokui. Apa maksudnya? Dia turun ke jamaah karena ada kepentingan dia. Pokoknya aku ngaji, ngekei ceramah, aku itu amplopan tak ngalih. Dia tidak peduli apakah jamaahnya jadi baik apa enggak, yang penting dia dapat amplopan. Akhirnya orang-orang model seperti ini, mohon maaf, terjadi kisah nyata betul. Dia mendapatkan jadwal di masjid yang kecil. Kemudian dia ternyata ada tawaran berikutnya, masjid yang lebih gede. Pas pada waktu hari hanya, dia telepon kepada takmir di masjid yang kecil. Dia izin katanya mau keluar kota, nggak bisa hadir. Begitu hari hanya ternyata dia ceramah di masjid gede itu. Lah kok dengan izin Allah salah satu pengurus dari masjid gede itu salah satu pengurus dari masjid kecil tadi sholat Jumat di masjid gede. Konangannya apa Pak? Katanya izin keluar kota, ternyata dia lebih memilih masjid sing. Lah ikut jenenge duduk mursyid, jenenge duduk murabi, jenenge golek duit apa. Kalau sudah semacam ini, keberkahan ilmu yang disampaikan itu ada apa enggak? Tidak ada, bukan dari hati ke hati, tapi dari duit ke duit. Kadang-kadang ada yang matok loh, sekali datang 40 juta loh Bu, padahal isinya mau guyonan
Toh, nah kalau guyonannya mending ngundang Kartolo, ngundang Percil, ya siapa Percil? Itu, lah kalau seperti itu. Ada juga mubalik itu yang sifatnya seperti mohon maaf seperti warung makanan. Terus kita anggap aja Padang gitu ya. Pas ketika ada pengajian seperti enak, di rumah enak. Begitu keluar kemudian enaknya sudah hilang. Berarti dia hanya joyfulnya itu cuma pas ketika ngaji. Pas begitu dia keluar tidak merasakan apa-apa. Entek rasanya bisa. Ada mubalik cuma bisa retorikanya. Dalam konsep ilmu komunikasinya enak membawa jamaah di pengajian. Tapi begitu keluar ditakoni ngaji apa? Garu ya guyon tok ngono mau. Enggak ada apa-apanya. Lah, ada yang poin yang berikutnya itu ada namanya cacing. Apa cacing? Jenenge cacing itu ya ngegron ning isor itu ya. Jenenge cacing itu ning isor. Gak seperti Raja Wali lek mudhun karena ono mangsa, nggak seperti warung itu mau pas dilebokno baru kroso iki ndak. Itulah mursyid, itulah murabi. Sama kalau panjenengan menyekolahkan anak-anak jenengan, pilihlah sekolah-sekolah yang gurunya modelnya mursyid sama murabi. Ojo sampai jenengan duwe sekolahan putra jenengan belajar di situ gurunya gini. Anak-anak ini LKS ya, tolong digarap halaman 10 sampai halaman 40. Loh Pak Guru mau kemana? Sebentar Pak Guru ada keperluan sebentar, datang ngopi di warung. Guru model yang ini kira iso gak usah dibayar. Rusak generasi muda. Kalau udah begitu, DKI tugas ini tolong tugas digarap ya, halaman 10 sampai 40. Pintu ditutup, jendela ditutup, jebret, gurunya temu di kono. Itu bukan mursyid, itu bukan murabbi. Maka yang diharapkan oleh syariat ketika kita memang menuju perjalanan untuk dekat sama Allah, menuju perjalanan untuk menuju surganya Allah, itu bukan perkara yang main. Berarti supire iku sing netak iku mah kudu tenanan. Lek jenenge arek cilik ditetak baru dilebokne jurang ya mau. Sepakat ya. Maka pilih mursyid, pilih murabi, pilih guru spiritual, pilih kiai, pilih mubalik yang memang betul-betul menjadi ulama sekaligus hukama, mursyid ataupun murabi. Walaupun tetap kita akan mengatakan tidak ada satupun manusia yang sempurna. Sepakat ya. Dipilih saja. Dipilih pemateri, dipilih kiai, dipilih mubalik yang memang betul-betul menuntut kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang viral kemarin itu ada seorang, aku kata ngomong ke orang pen, Gus ya. Pak Gus kemarin sampai MUI turun tangan itu, apa yang dilakukan Pak? Jenenge arek cili-cili iki diwambungi gak karu-karuan. Ya bener ya, diciumin, Masya Allah, di depan umum diciumi, anak cewek-cewek semua itu dicium. Ya, lah ngono kuwi akhirnya mau turun tangan, gak etis model balik model ngene iki. Dan itu secara psikis anak-anak pun, namanya anak kan gak berani nolak, diwambungi karo Guseng ngono iku sebenarnya aib sebenarnya bagi kita ya. Turun tangan, dia minta maaf setelah viral baru minta maaf. Ada satu lagi ya, diceluk Gus juga. Kalau ceramah isinya mek porno, tok isinya. Itu juga viral juga Pak itu, Ibu. Lah ini konsepnya mohon maaf. Menurut Imam Al-Ghazali itu bukan mursyid, itu bukan murabbi. Oke, clear ya. Ngaji ini provokator ya. Iya, enggak apa-apa, provokator ya. Ini juga menjadi cambuk bagi Bapak Ibu guru yang sekarang hadir ya. Ada yang ngajar di SMP, SD, Muhammadiyah banyak ya. Dengar-dengar Bapak Ketua Cabang mewajibkan ikut datang ini ya. Iya. Ojo mau gelem duit tok. Lek gelem duit tok baru gak gelem ngajar ya akeh tunggale.
keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa konsepnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu mengatakan hidupi Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Lek oleh urip di Muhammadiyah sejauh ikut diri wong model kita kayak diburi gandoli, teka di tengah nyeri peti, diteka di ngarep gandol apa jenenge nyandungi. Kalau insyaallah di sini ada ya. Kalian ya, dan doakan saya ngisi kajian itu selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lah, kalau dia mursyid, kalau dia murabi tenanan, itu untuk apa? Liyukhrija al-akhlaqa as-su'a minhu bitarbiyatihi. Nah, ini lupa penting. Kalau dia itu memang mursyid tenanan, kalau dia itu memang murabi tenanan, kalau dia itu memang kiai tenanan, kalau memang dia itu ulama mubalik tenanan, yang paling poin yang dimasukkan adalah untuk mengeluarkan apa? Al-akhlaq asu, mengeluarkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Berarti Pak Kiainya berupaya untuk mengeluarkan akhlak yang tidak baik dulu, baru kemudian santri-santrinya. Nun sewu zaman sekarang lagi jadi guru itu golek arek-arek sing akhlake apik ngono yo wae saiki ya. Bu gurune diceluk apa? Ya, lek nyeluk gurune dak karuan. Dulu saya ketika masih sekolah dulu, untuk duduk di tempatnya Pak Guru itu tidak berani. Saiki mejane gurune dipenek, dilunggui. Dulu kalau Pak Yai saya di pondok jenenge kopiah ditekek plek, masa ditinggal pada suwe delok kopiahe Pak Yai iku gak wani lapo-lapo. Saiki sing arek sing kena berot iku jenenge kursi gawe batengan nih sampai puplek kabeh ngono kuwi. Maru gurune kate didik rada atos titik, wah dilaporno polisi. Ayo sapa jamaah yang senengane keting karo gurune bal-bal lapor polisi, gak barokah itu. Yang terpenting kita tidak pakai kekerasan ya, dididik dengan baik. Karena konsepnya murabi mursyid, namanya saja murabi, namanya saja mursyid, ya otomatis akan menuntut, menetak itu tadi. Sepakat toh kalau anak-anak jenengan ditetak sama gurunya, tapi gurunya ya kudu sing api gitu. Itu ada simbiosisnya ya. Apa simbiosis mutualismenya, ada sama-sama punya keuntungan gitu. Keuntungan secara akhlak. Lah namanya mursyid itu ya, dengan pendidikannya, dengan pembinaannya, termasuk konsepnya kita ini para mubalik ini untuk memberikan materi-materi, diantaranya adalah untuk netah kepada jalan yang benar, kepada akhlak-akhlak yang baik. Sepakat ya Pak? Semakin banyak ngaji, seharusnya akhlaknya semakin baik. Sepakat? Semakin banyak belajar, seharusnya dia juga punya perubahan perilaku yang lebih baik. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan, dan sang mursyid, sang murabi akan menjadikan tempatnya daripada santri-santrinya itu kepada khuluqan hasanan, akhlak-akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sesuatu yang paling membuat timbangan di akhirat itu berat. Dan kalau orang itu akhlaknya tidak benar, bisa dipertanyakan itu sholatnya diterima orang. Dulu pernah saya sampaikan berapa kali, ada 10 kali, 20 kali, 30 kali, ketika ada seorang wanita yang inna fulanata yadkaru bikatrati sholatiha wa siyamiha wa sodaqatiha ghairu annahatu tijirona bilisaniha, itu masih ingat dari situ ya. Sesungguhnya si fulan ini, si fulana, dia dikenal banyak sholat, dikenal banyak puasa, dikenal banyak sedekah. Selain dia itu suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Apa kata Nabi?
Masih ingat dengan iya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Lho padahal sholat yo akeh, padahal posone yo akeh, padahal sedekah yo akeh. Gara-gara mulut yang tidak bisa dijaga, dia oleh Allah dimasukkan ke dalam nerakanya. Kenapa? Akhlak gak benar. Maka yang masuk orang itu menjadi ahlun nar diantaranya karena dia tidak mampu menjaga akhlak. Jenengan lihat dulu, itu sholatnya apa akhlaknya? Ya luru-luru nih. Sholatnya ya deloan, akhlaknya ya deloan. Engkau hanya sekedar melihat akhlak, engkau akhirnya ngomong, terus gak usah sholat, yang penting akhlaknya api, ya keliru ya Bu ya. Salah, kudu sholatnya ya api, akhlaknya ya api. Apa mana sih jadi kepala sekolah? Ya kudu tambah ngekei contoh. Oke, sepakat ya, masuk. Kalau begitu wa makna tarbiyati, makna daripada tarbiyah ini jangan salah paham. Wah ini orang PKS ini, oh jangan. Kata-kata tarbiyah itu tidak hanya dimiliki oleh orang PKS, bukan. Tarbiyah itu sebuah bentuk Robba Yurobinya itu mendidik, kemudian netah itu mau membimbing, itu namanya dalam konsep tarbiyah untuk orang-orang yang menuju perjalanan kepada Allah, untuk lebih dekat menuju surganya Allah, jauh dari neraka. Kita seperti ini namanya juga tarbiyah tuh. Kalau jenengan mengatakan majelis taklim ya podo wae, karena di dalam majelis taklim itu ada konsep untuk pembinaan, pembelajaran, bukan hanya sekedar transfer ilmu. Ya. Makanya dulu pernah saya bilang, ngaji itu penting, jangan bilang yang penting ngaji. Apa bedanya? Ngaji itu penting, jangan bilang yang penting. Kalau yang penting ngaji piye? Wis pokoke teko, mbuh ning kene lapo pokoke teko. Mbuh ana sing sendan semujuk ning merem-merem ya ora ro. Sing kene ngecepet, sing kono dolanan HP lho lah. Saya sepakat dengan Ustaz Dasat Latin, ngiji pengajian begini di antara setan yang paling gede kok HP. Ya, ojo lorati. Lorati berarti mlebu ilmune. Tapi nek lorati berarti ora krungu iku mau. Ora krungu. Ya. Sepakat ya. Nabi Muhammad itu lewat ngomong-ngomong piye, Pak? Sudah kita bahas dulu ada kalam, etika adab yang berkenaan dengan masalah kalam. Nabi Muhammad itu kalau ngomong-ngomong piye, beliau akan menghadapkan mukanya, menghadapkan wajahnya, mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Setelah selesai baru beliau akan memberikan tanggapan. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu sih dijamin masuk surga. Kita sih gak dijamin masuk surga. Masya Allah. Turun orang jaminan masuk surga, sholat turun orang jaminan diterima, akhlak ya orang karu-karuan. Ya apa kata belum surga, mampunya turun karuan. Maka ngaji akhlak itu penting. Lai gurunya nguyuwi ngaten, ya muridnya lai ngoyo. Lai gurunya kayak bisa menghargai orang, bagaimana muridnya juga bisa menghargai orang. Ya benar itu ya. Lek gurune mokong, ya apa maneh muridé, ya tambah mokong ndak karu-karuan. Sepakat bahwa memang dalam konsep tarbiyah itu bukan bagusnya materi sebenarnya. Ada yang lebih baik daripada materi. Apanya? Torikohnya. Torikoh di dalam konsep menyampaikan. Tapi torikoh dalam menyampaikannya bagus, tapi ada masih lagi yang di atasnya. Siapanya? Ada materi,
Ada thariqah menyampaikan materi, ada ustadznya. Materinya bagus, thariqah menyampaikannya bagus, tapi iki gak kena didelok wong iki. Itu tidak bagus. Maka sebenarnya saya sepakat dengan pendiri Gontor, ya Pak siapa aja. Beliau mengatakan sebenarnya yang paling penting itu bukan materi atau cara menyampaikan retorika yang bagus, tapi SDM dari sang pemateri. Sepakat ya, undur makola walatantur makolanya itu. Oke. Kalau begitu makna majelis taklim, makna daripada pendidikan, makna daripada pengajian, apa meneh? Makna dari ya pengajian, tarbiyah, taklim, majelis taklim, apa meneh? Wis ngono ae. Yusbihu fi'lal fallahi alladhi yaqla'u asyauka. Jadi namanya pendidikan majelis taklim itu seperti perbuatannya sang petani. Fallah itu seorang petani, seorang yang bercocok tanam, alladzi yaqla'u asyauka, yang lagi mencabuti duri-duri. Jenenge mubalik, jenenge kiai, ya, jenenge ustaz, ulama ngisi pengajian itu padha karo petani sing padha nyabuti duri-duri. Iki ganggu tanaman dicabut, ini ganggu tanaman dicabut. Sama kiai itu harusnya seperti itu. Ada ustadz yang memang itu perlu untuk didandani, setelah dia dandani awake dhewe dandani santrinya, dandani jamaahnya, ngasih contoh dan sebagainya. Seharusnya begitu. Seharusnya. Terus apa lagi? Wa yukhriju an-nabati ala janabiyata min baini zar'i, dan dia mengeluarkan tanaman-tanaman asing dari di antara tanaman-tanaman yang ditanam. Ya ini namanya tarbiyah tenanan, Pak. Didik tenanan, ngajak dadi sing apik. Baik menjadi orang baik. Lebih baik lagi menjadi orang yang baik yang melakukan hal-hal yang baik. Lebih baik lagi menjadi orang yang baik yang melakukan hal-hal yang baik dan mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik. Baiknya piro itu? Baiknya apa piro? Bisa gitu. Saya ulang. Baik menjadi orang yang baik. Ya, lebih baik lagi menjadi orang yang baik yang melakukan hal-hal yang baik. Lebih baik lagi menjadi orang yang baik yang melakukan hal-hal yang baik dan mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik. Ono piro? Itu seharusnya Bapak. Jangan cukup untuk menjadi orang yang baik, ya kudu nglakoni sing apik pisan dan sekaligus untuk mengajak. Itulah yang namanya ulama. Itulah namanya hukama. Yo apik, yo nglakoni sing apik, yo ngajak sing apik. Sehingga kalau masalah ulama tidak hanya sekedar mengajak, tapi yo menuntun, menunjukkan kepada hal-hal yang baik. Iki jenenge apa, Bu? Mursyid. Orangnya disebut mursyid, murabbi. Lah ketika sudah dicabuti tanaman-tanaman asing, duri-durinya dicabuti supaya apa? Liyahsuna nabatuhu wa yakmula rihu, supaya tanamannya jadi bagus, menjadi sempurna pertumbuhannya. Oke, mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini ada perubahan. Inilah namanya pesantren Ruhamah. Pesantren Ruhamah. Jenengan jadi santri setiap hari Ahad. Ojo ngomong minggu. Wong Islam kok ngomong minggu itu ceritanya piye? Ganti dengan istilah Ahad. Sebelum lanjut, ada yang didiskusikan dulu, monggo. Sak jam ngechat tadi.
Silakan pada jamaah. Ada di yang dulu, monggo silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, Ustaz saya pernah baca buku Ustaz, tapi saya menjumpai hadisnya bahwa Rasulullah itu setelah jadi Nabi Rasul sudah ada kegiatan kerja, tidak bekerja lagi. Kemudian selesai situ rezeki Rasulullah yang pertama dari istrinya Khadijah Yulmata, dan yang kedua dari Wanimah. Itu yang pertama. Kemudian kalau istilah sunnah itu saya mencontoh perilaku Rasul setelah jadi Nabi dan Rasul, sunnah. Kemudian bagaimana dengan bekerja? Padahal Rasulullah setelah jadi Nabi dan Rasul kan sudah bekerja. Apakah bekerja termasuk punya sunnah? Itu saja. Terakhir, kemudian balik sudah Ustaz apapun namanya, kalau tidak punya kegiatan kerja yang formal, hanya dakwah dan sebagainya, apakah hasil dari dakwahnya itu yang tadi berlampau dan sebagainya itu termasuk sesuatu yang barokah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti kita akan bicara tentang ulumul hadis ya Pak. Di antara makna hadis, di antara makna sunnah ini kan menjadi sebuah bentuk perbedaan antara ahli fikih, ahli usul fikih, dan ada ahli hadis. Saya jawab menurut dua titik ya, mudah-mudahan terpaham, karena memang pertanyaannya agak susah jawabnya itu angel, supaya untuk kembali kepada konsep istinbatul ahkam yang benar supaya nggak keliru. Kalau orang usul fikih itu dia mengatakan kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan aw taqriran, ya, segala sesuatu yang disadarkan kepada Rasul Muhammad SAW, baik ucapan, baik itu ucapan, perbuatan atau takrir, fima yata'allaqu bihi al-hukmu, yang berkenaan dengan masalah hukum-hukum, berkenaan dengan masalah hukum. Kalau ahli fikih itu seringkali menyebut kalau dilakukan itu didapatkan pahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu orang fikih. Lah orang hadis itu lebih mengembang lagi. Kalau orang hadis itu mengatakan kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran, ya, termasuk qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah. Segala sesuatu yang yang disadarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan atau ketetapan sebelum atau sesudah Nabi jadi Nabi. Loh, terjadi perbedaan di sini. Kalau pertanyaan panjenengan itu diarahkan kepada ulumul hadis, karena kita bicara tentang hadis, maka berarti orang-orang ahli hadis akan mengatakan qoblal bi'tsah itu juga merupakan sunnah. Karena perjalanan Nabi dalam sirah nabawiyah sebelum beliau menjadi Nabi itu pun juga tidak pernah terkontaminasi oleh kesyirikan, tidak pernah terkontaminasi oleh kemaksiatan dan lain-lain. Nah itu satu. Kemudian pertanyaannya kemudian yang kedua, harus didudukkan perkaranya berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ada namanya khobariyah al-insaniyah, ada namanya tobi'iyah al-insaniyah, dan ada namanya khususan li Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita garis bawahi Pak. Yang namanya
Tabi'iyah al-insaniyah itu adalah watak-watak kemanusiaan Nabi. Cara Nabi tertawa, cara Nabi berjalan, apakah itu termasuk sunnah atau bukan? Dan apakah itu harus dilakukan dan harus wajib diikuti? Kalau umpamanya kita diperintah untuk wajib mengikuti cara Nabi tertawa, mengikuti cara Nabi berjalan, terus yo angele. Itu namanya tabi'iyah al-insaniyah. Dan ada juga namanya khobariyah al-insaniyah. Khobariyah al-insaniyah itu berkenaan dengan Nabi yang punya ide dalam konsep kemasyarakatan dan ke sosial. Contoh, cara Nabi memakai baju. Kalau kita ini diwajibkan niru cara Nabi memakai baju, tiap hari jenengan pakai sorban, tiap hari jenengan pakai gamis panjang, repot juga. Termasuk pada masa itu ketika Nabi berdagang ke Syam, kemana-mana juga pakai gamis, juga pakai sorban. Dan mohon maaf sekali lagi, ketika Nabi ke belakang untuk melakukan qadha'il hajah, terus gampangan ini BAB, BAK, kanjeng Nabi juga tetap pakai baju semacam itu. Lah kalau itu kemudian tekstual harus diikuti, susah kita. Dan kemudian yang ketiga namanya khususan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dalam konsep sirah nabawiyah, setelah Nabi menjadi Nabi, kemudian Nabi fokus dalam konsep dakwah, yang kemudian Nabi diberikan rezeki yang lain dengan adanya ghanimah dan lain-lain, itu menjadi sebuah bentuk khususan untuk Nabi. Para penulis-penulis yang mohon maaf cenderung untuk menyerang Islam kadang-kala tidak memahami tentang konsep-konsep fikih, usul fikih dan ulumul hadis, sehingga tendensius kemudian wah Nabi itu orang tahu kerja boleh duit kok. Nah, itu bukan begitu. Zauk kita, perasaan kita, akal kita nggak begitu. Beda Nabi sama manusia biasa. Contoh gini aja loh, saya dulu itu punya Pak Yai, beliau paling banter ngajar ke sekolah, ngajar tajwid pada masa itu paling banter ngajar seminggu pun satu hari itu pun paling cuma berapa jam. Salebihnya cuma di rumah ngajar ngaji di rumah, di pondok di rumah. Montori yo wake, ya montori yo wake, omahe yo wake, mek bojone siji menurut saya. Tapi kemudian orang, saya juga pada waktu itu termasuk berpikir, lah iya ketoke nyuwante gak lapo-lapo duwite kok akeh. Lah kita berpikir itu seorang kiai, Pak. Bagaimana dengan itu seorang Nabi? Jadi inilah kita buat sebagai bentuk ya tabi'iyah, ya khobariyah, ya khususon yang tidak bisa ditiru. Sehingga dong-dongnya kita ini mubalik bukan Nabi, mohon maaf ya, kita ini mubalik bukan Nabi, dan tidak semua yang ada pada diri Nabi harus dilakukan. Karena tiga konsep tadi, kalau umpamanya semua pada diri Nabi harus dilakukan, nun sewu, nanti jenengan kerepotan. Kayak Nabi itu kan rambutnya gondrong ya, betul ya, rambutnya Nabi sampai sebau ya, pernah gitu ya. Wah, jenengan sih jadi guru repot, Pak. Iya. Iya, nanti anak-anak jenengan, murid-murid jenengan dikongkon potongan gak gelem. Loh boleh kok gak potongan? Loh kan Nabi katanya rambutnya sampai sebau. Itulah makanya memang mohon maaf, majelis tarjih itu sudah memformat sedemikian rupa dengan ijtihad jama'inya. Jadi dari jawaban saya yang panjang kali lebar ini kita sudah paham loh, bagaimana konsepnya kita memahami sunnah yang khusus, yang khobariyah ataupun tabi'iyah. Itu clear ya Pak? Gak angel loh pemahamannya. Jadi ada yang khususon, memang untuk Nabi, dan itu beda. Saya ulang, manusia seperti kita beda karo Nabi. Pak Yaiku tadi cuma manusia biasa loh, ngajari me ala kadar yang ngono loh, motori yo akeh. Gusti Allah sudah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa maneh
Nabi loh, itu clear ya. Makanya saya katakan Nabi itu kaya raya, tapi Nabi lebih memilih yang sederhana. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah bekerja itu sunnah? Saya mengatakan bukan hanya sekedar sunnah, tapi sebuah kewajiban. Ada riwayat yang sahih, ada seorang sahabat didelok tangan ini kasar, tangannya kasar, sama Nabi dilihat sama Nabi, hadza yadul jannah, ini tangan-tangan surga, tangan-tangan surga. Terus juga dalam Al-Quran juga jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka di dalam konsep ulumul hadis, dalam konsep ilmu hadis, sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah itu lebih didahulukan sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah tentang masalah kerja. Al-Quran juga mengatakan fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sehingga sunnah qauliyah yang kita pegang. Kalau ada fi'liyahnya Nabi kok sekiranya beda dengan qauliyah, maka di sini ada sebuah taksis, ya, ada sebuah pengkhususan yang ada ilatnya yang harus kita garis bawah. Jadi kerja itu bukan sekedar sunnah, tapi kerja itu sebagai bentuk melaksanakan perintah. Maka Nabi Muhammad itu tidak suka ada orang yang nganggur. Pertanyaannya, apakah Nabi nganggur? Belas Nabi gak tahu nganggur. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah nganggur, melakukan segala sesuatunya Nabi Muhammad SAW. Termasuk 23 tahun itu perangnya berapa kali Kanjeng Nabi? Ya, luar biasa peperangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang lagi, ya mohon maaf, mubalik itu ojo jagane amplopah. Lebih baik dia juga kerja, ya mau jadi guru, mau jadi apa itu. Makanya saya pernah guyonan sama istri itu, saya guyonan, ya boleh aku mandek ngajar, aku tak dakwah wae. Istri saya cuma senyum kemudian begini mengatakan, jenengan mulai kerja lapa lagi dakwah toh, nanti mindset orang awam akan mengatakan, oh jadi ngedol agama, ngedol agama, duitnya rezekinya oleh teko amplopah. Akhirnya sampai hari ini saya ngotot tetap jadi guru, walaupun bayaran ya sak mono kuwi lah ya Bu ya. Sing dadi guru guyu sing sertifikasi sing IPASing ya sak mono kuwi, tapi Allah akan memberikan dari jalan yang lain. Sehingga pas ketika dakwah semacam ini, niatnya bismillah tarbiyah tenanan seperti ini. Perkara cukup gak cukup, Allahul kafi, Allah itulah yang mencukupi. Hasbiyallahu ni'mal wakil. Nah itu hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ono lho mubalik kita itu pas ketika ngisi Jumatan, lah kok Pak takbir lali gak ngekei amplopan begitu tuh kok takbirnya di bel, amplop mati keri loh, ngono kuwi lho. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri saya. Oke. Terus menurut Bapak, jawaban saya panjang kali lebar, dan mudah-mudahan itu memberikan sebuah bentuk mindfulnya, kesadaran penuh bagaimana tarbiyah yang sesungguhnya. Masih banyak waktu, silakan. Ini itu silakan. Nggih, Bu. Sebentar. Bapak dulu apa Ibu dulu ini? Oh, nggih, monggo Bu, monggo.
penduduk di sana itu rumahnya dekat rel, dekat kereta api. Kemudian kesempatan pengajian dan mengundang ustaznya bilang gini, oh rumahnya bisa dijalani mobil atau enggak? Tapi jawabannya juga tepat sekali, jangankan mobil, kereta api saja bisa lewat. Kita akhirnya itu kiainya nggak datang. Oh, Masya Allah. Nggih, berarti tambahan aja nggih Bu ya. Ini bukan pertanyaan nggih. ini cuma saya ingat. Oh iya, berarti bukan pertanyaan ya. Menguatkan apa yang saya katakan tadi. Berarti itu termasuk kiai yang model Rojo Wali apa warung Padang tadi atau cacing? Termasuk sing Rojo Wali. Berarti oh gak penak iki paling ya mek didik. Wis mau wis ngono. Masya Allah. Dan alhamdulillah ada sebuah masjid kita, binaan kita itu yang masjidnya di pinggir kali pas, namanya Husnul Khotimah. Untuk sepeda motor saja masuk cuma gak bisa pas-pasan, turun begini set, masjid pojok seperti itu. Dan mohon maaf betapa banyak mubalik yang gak suka kalau dikirim ke situ. Saya mikir ini apa, padahal mereka pun kalau saya ngaji 1 bulan sekali di situ, dulu 1 bulan 2 kali, saya berpikir orang itu tenanan lagi ngaji, bapak-bapak ibu yang ngaji, lagi ini kalau gak diperhatikan terus apa sih kata nuntut. Masjidnya di pinggir kali sungai, masuk gini ke Husnul Khotimah Warto itu coba jadi di situ datang. Atau mungkin di Masjid Al-Amin Gempol itu melebu gang yang sempit-sempit itu masuk. Jangankan untuk mobil, sepeda motor pun juga lumayan. Ini kira-kira melebu murah. Itu aja gambarannya Bu ya. Mudah-mudahan kita jadikan orang ikhlas ke Allah SWT. Monggo Bapak. Masalah mencari guru. Apa Pak? Mencari guru berset. Jadi kalau kita nggak tahu sendiri ternyata yang banyak itu salah ya bukan. Jadi kita harus bagaimana supaya mendapatkan guru-guru yang benar-benar seperti sekarang ini. Ya. Yang kedua tentang kehidupan yang selalu biasa, karena membangunkan akidah ini gimana ya, antara Jabariyah dan Mu'tazilah ini sepertinya campur keduanya, membedakan suka itu aja. Terima kasih. Oke Bapak. Tadi sudah saya bilang bahwa tidak ada yang sempurna. Ustadz juga manusia. Ya, Ustadz juga manusia, kiai juga manusia. Tapi kita juga memilih manusia yang kayak apa? Patokannya yang paling pertama itu adalah ketika Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Jadi umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk ke neraka kecuali satu. Ketika ditanya man hiya, siapa dia Nabi? Nabi mengatakan ma'ana alaihi washabi, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan orang yang berpegang teguh kepada thariqahnya sahabat. Ini poin pertama penting ini, ambil guru yang sesuai dengan sabdanya Nabi ini, berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi dan berpegang teguh kepada sahabat Rasulullah. Itu dulu yang dipilih. Pak insya Allah kalau orang itu berpegangnya kepada jalur lurus yang sunnah, jalur lurus yang sahabat, Pak insya Allah nanti akan merembet kepada bagaimana dia bersikap, bagaimana bertindak laku, dan bagaimana dia itu berperilaku. Itu dulu. Tapi kalau dia sudah tidak berpegang kepada sunnah, malah justru senang kepada sesuatu yang sifatnya bid'ah kakaruan,
Saya yakin nanti perilakunya juga gak karuan. Tadi ada yang tanya kepada saya begini, Ustadz, ada mubalik kita itu yang membolehkan kalau pengajian itu ditutup dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, itu saya bilang begini, katanya memang orang-orang semacam itu seringkali muncul kata-kata kan tidak ada larangan. Ya, mereka subahnya begitu, tidak ada larangan. Tak guyoni gini, non sewu. Kira-kira lek mari sholat joget-joget ada larangan apa enggak? Lek ngono, lek kan larangan berarti lek mari sholat joget-jogetnya ora apa-apa. Bukan begitu pemahamannya. Jadi yang kita patok bukan kitab A, kitab B, kitab C, tapi yang kita patok adalah Al-Quran dan Sunnah. Terus juga saya tambahin begini, Nabi ketika menutup majelis seperti ini pakai Al-Fatihah atau tidak? Tidak. Nabi menutup kajian, sahabat Nabi menutup kajian seperti ini pakai Fatihah atau tidak? Tidak. Ya wis, apakah kita lebih pintar dari Nabi dengan sahabat? Jangan pakai yang penting gak ada larangan, harus dibalik. Al-aslu fil ibadati atau game. Itu dulu Pak yang dipilih. Jadi bagaimana konsepnya? Sang guru itu sesuai dengan Nabi, sesuai dengan para sahabat. Pak, insya Allah nanti akan merambat kepada tingkah laku Nabi dan sebagainya dan sebagainya. Gitu nih Pak. Tapi kalau sudah gurunya itu semau gue, kayak tadi itu poligami sampai 9 sampai 11, transfer ilmu harus melakukan hubungan seksual, ya repot model begitu, guru-guru model begini. Nah itu poin itu pertama. Yang kedua, memang kita tidak bisa ngawasi guru itu 24 jam ini ora iso. Setidak-tidaknya kita paham dari si A, si Fulan yang ikut pengajiannya. Setidak-tidaknya kita kadang-kadang datang kepada pengajiannya, apa yang disampaikan, kira-kira yang diisi itu apa, kira-kira disampaikan apa, bertentangan dengan sunnah atau tidak, bertentangan dengan Al-Quran atau tidak, apakah dia juga mengolok-olok agama itu atau tidak. Di situ nanti kita akan bisa melihat. Gitu ya caranya. Pertanyaan yang berikutnya tentang masalah akidah. Jenengan bertanya tentang Jabariyah dan Mu'tazilah. Ya, sebenarnya tidak hanya Jabariyah dan Mu'tazilah pada zaman sekarang kita, Pak. Dulu kita paham ya, dalam istilah ilmu kalam itu perpecahan begitu luar biasa. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah. Yang paling kita bicarakan Khawarij, ada Syiah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tidak hanya Jabariyah dan Mu'tazilah yang ada di zaman kita sekarang, Pak. Semuanya muncul. Mu'tazilah yono. Contoh Mu'tazilah kayak modern sekarang, dia menganggap bahwa azab kubur itu seperti orang mimpi. Mu'tazilah ini kotaknya. Ada Khawarij yang mengatakan bahwa dari semua selain kelompoknya kafir. Ini Khawarij juga. Ada yang Jabariyah. Jabariyah ini konsepnya kemudian manusia tidak punya upaya apapun, semuanya Allah tok, sehingga nanti jadi hulul, menjadi itihad, menjadi widatul wujud. Jabariyah. Dan ada yang sebaliknya, Gusti Allah yang masuk sudah istiwa di atas arsy, gak lapo-lapo, semuanya ditentukan oleh manusia sekarang ini. Nah, bagaimana konsepnya itu? Belajar asma wa sifat yang benar. Akidah kita adalah akidah wasatiyah. Wasatiyah itu yang pertengahan. Kita ini bukan Jabariyah, kita juga bukan Qadariyah, kita juga bukan Murji'ah, kita juga bukan Mu'tazilah, kita juga bukan Khawarij, apalagi kita ini juga bukan Syiah Rafidhah. Tapi kita itu di tengah-tengah itu wasatiyah. Seringkali orang menyebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bisa dimonopoli oleh kelompok tertentu. Jadi gak apa-apa, wis klek-klekan yang saya ngomong di sini, gak apa-apa di syuting ya. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak identik dengan tahlilan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak identik dengan kunut. Kalau umpamanya kunut itu sebagai barometer Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Maliki, Imam Hanafi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya.
Ya, jadi ahli sunnah wal jamaah itu patokan. Kata-kata ahli sunnah berarti apa? Berpegang kepada sunnah. Al jamaah itu adalah sahabat, berpegang teguh kepada thariqahnya sahabat. Namanya ahli sunnah wal jamaah itu berpegang kepada sunnah Nabi dan berpegang kepada thariqahnya para sahabat. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang betul. Jadi jangan gawe-gawe dewi dengan istilah yang macam-macam. Gak kono Wahabi, lo yo bos model ini. Berarti Imam Malik sama Imam Hanafi Wahabi malian. Akhirnya ada kawan yang cerita sama saya ketika haji di Mekah sana itu gak gelem sholat di Masjidil Haram goro-goro gak ono dolah ngerasa di goblok kemudian. Ya Bu, sebenarnya saya tidak mau untuk memprovokasi dan ngelok-ngelok nih, tapi karena pertanyaan ini ngono ya usah apa-apa tak jawab. Untuk menguatkan akidah kita ini loh. Jenengan orang Muhammadiyah toh? Salah. Ini orang Muhammadiyah semua ini. Makanya kuani ngomong ini. Ya, ada ketua cabangnya di belakang. Wes ngono iku Pak, jadi menguatkan itu. Ya, untuk mengkaji tentang masalah bagaimana Khawarij, bagaimana Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain, memang nggak cukup 1 menit 2 menit. Ada ilmu tersendiri tentang masalah itu, teologi Islam. Kalau dulu di strata 1 di kuliah S1 itu ada namanya ilmu kalam dulu. Ada ilmu kalam, dan itu saya pas ngaji ilmu kalam dengan Pak Yai Alvin pada masa itu, Masya Allah, tidak hanya satu pertemuan, perdebatan muncul, Mu'tazilah kan macam-macam. Kita ini kadang-kadang kecampur Mu'tazilah ya no, kadang oleh Jabariyah ya no, kadang Syiah ya no, kita ini kadang-kadang ya macam-macam. Perlu didudukkan asma wa sifat, ngaji tauhid yang jelas. Kan di sini kan sudah ada ngaji tauhid apa? Nah, minta kitab tertentu yang spesifik dalam ngaji tauhid, umpamanya ngaji kitab akidah wasitiyah, umpamanya apa ngaji akidah tohawiyah, umpamanya dibahas. Kalau tematik nanti jadi lompat-lompat, mending kitab seperti ini dibahas untuk begitu. Terus menurut jawaban saya panjang kali lebar. Masih ada waktu 15 menit. Ya, ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aku mungkin itu. Misalnya gini tak, 2024 sampai sebelumnya, saya ini ahli maksiat. Selain saya sendiri ahli maksiat, saya juga guru maksiat. Saya ngajarin banyak orang, sehingga pakar, misalnya mencuri dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, saya ajarin. Mereka semua pakar dan menyebar kemana-mana. Jadi saya tahu dalilnya adalah kalau kita berbuat baik kita berbuat baik, kalau kita ngajarin berbuat baik kita dapat pahalanya. Juga berbuat maksiat juga demikian. Di 2025 misalnya saya tahu betul-betul saya tahu. Ini murid-murid saya yang semakin ahli ini dosanya saya juga nanggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asalnya itu sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang dia itu membiasakan sesuatu yang jelek, mengajari yang jelek, maka dia itu akan mendapatkan dosanya dan akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti perbuatan-perbuatannya. Itu hukum asalnya Bapak. Tapi nanti ada sebuah bentuk rukhsah dari Gusti Allah ketika orang itu tobat. Dalam surah Tahrim jelas kok, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat-tobat yang murni nasuha, maka barangkali Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu itu ke dalam surga. Maka di sini tobat nasuha, insya Allah menutup masa lalu. Sekarang tinggal satu yang panjenengan perlu untuk melakukan sebagai ladang amal panjenengan,
tapi semuanya itu tawakalkan kepada Gusti Allah. Ketika panjenengan masih punya koneksi dengan beliau-beliaunya itu ladang amal panjenengan. Untuk apa? Man dalla ala khairin falahu ka ajri fa'ili. Dibalik sekarang. Nabi mengatakan man dalla ala khairin, barang siapa yang dia menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang melakukan itu. Jenengan menunjuk kepada kebaikan, ternyata orang yang jenengan tunjuki kebaikan mengikuti panjenengan, jenengan juga dapat pahala. Namanya pahala jariyah. Sehingga yang jenengan yang lakukan sekarang PR-nya ladang amal kepada murid-murid jenengan. Perkara mereka nanti berubah atau tidak itu bukan urusan jenengan. Ya, biasa tidak-tidaknya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kemudian wal mau'izatil hasanahnya, wal wajadilhum billati hiya ahsan. Itu adalah PR jenengan pelan-pelan, namun pasti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan panjenengan. Umpamanya jenengan kenal yang paling dekat si fulan, jenengan deketi dia, diajak yang baik-baik. Perkara yang berupa kondak itu bukan tanggungan jenengan. Karena innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah kepada Nabi Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Gitu Pak. Dan untuk pertobatan panjenengan menghapus semuanya, insyaallah. Tinggal jenengan menambah pahala lagi dengan bertawakal kepada Allah dan berupaya untuk mendekati. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari langkah panjenengan. Itu saja. Panjenengan sudah terputus. Insyaallah jenengan sudah tidak dapat apa-apa lagi. Jenengan tidak mendapatkan kiriman-kiriman dosa lagi. Tapi makanya tadi saya katakan ini menjadi ladang amal. Yuk bocorannya bisa mengajak mereka menjadi yang baik, insyaallah. Dan andai kata mereka jadi baik, maka jenengan punya investasi yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sebagai penutup jawaban, mungkin jenengan pernah membaca sebuah artikel seorang yakuza di Jepang. Ya, seorang yakuza di Jepang. Badannya masih penuh dengan tato dan sebagainya, dia tobat jebret. Dan itu menjadi ladang amalnya dia. Ternyata kemudian dia mampu untuk mempengaruhi yang lain. Bisa ratusan orang yang masuk dalam Islam. Masih dalam posisi tato, dia jadi mubalik. Jadi mubalik. Dan itu mudah-mudahan menjadi inspirasi panjenengan untuk itu. Masih ingat juga mantan preman yang kemarin tinju melawan 3 orang itu? Ustadz siapa namanya kemarin itu? Yang tinju dengan preman melawan 3 di ring. Itu wis ireng tenanan itu. Hitam total mau 5 dilakoni preman dia. Akhirnya dia tobat. Dan dia tobatnya itu dengan powernya dia. Iya. Dia punya sabuk kejuaraan ya. Dan dia ditantang sama preman 3 orang. Ditantang sekaligus gelut neng ring. Dia tunjukkan akhirnya 3 orang yang diantemi di atas ring tadi ikut sama dia, tobat sama dia. Itu menjadi bentuk ladang amal. Siapa sih yang sejak awal putih? Tidak Allah. Saya yakin semua orang punya masa di mana dia terjatuh kepada sesuatu yang hitam. Maka jangan berputus asa di jalan Allah. Bertobatlah dan jalan yang baik, insya Allah akan menuntun itu. Gitu ya Pak? Cukup ya? Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat, dan andai kata ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.